Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun berada, terkhusus kepada umat Hindu di Sulawesi Tenggara. Hari ini ruang podcast kita sedikit segar. Sedikit segar karena yang isian anak muda. Jadi tentu berjumpa kembali dengan saya Putu Danayasa. Hari ini saya ditemani oleh dua pemuda yang cukup tampan. Jadi saya tidak mau terlalu meninggikan. Hari ini saya bersama dengan Ketua PD KMHDI Sultra dan Ketua PC KMHDI Sultra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau KMHDI ya Pak? Satyam Pajayati. Saya, oke. Ya emang kalau anak muda semangat ya. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang santai seputar KMHDI. Ya. Pinnya kan udah keren. KMHDI, jasnya sudah keren ya. Tapi pasti masih banyak yang belum tahu apa KMHDI itu. Kalau teman-teman yang sudah jadi anggota mungkin sudah tahu ya. Kalau ada anggota yang tidak tahu, nanti harus dikasih keluar ya. Jadi apa sebenarnya KMHDI itu? Ya. Oke, saya Bri. Oke, siap. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum saya jawab, mungkin saya perkenalan dulu lah. Oke, ya. Perkenalan dulu, saya lupa perkenalan. Ya. Oke, perkenalkan para penonton ya. Seluruh Hindu Sultra. Saya Gede Sinas Rizky, saya Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Sulawesi Tenggara. Oke, Ketua PD Sultra ya, KMHDI Sultra. Oke, terkait KMHDI. KMHDI itu merupakan kepanjangannya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Oke. Jadi KMHDI itu merupakan wadah untuk mahasiswa Hindu Indonesia itu berkumpul dan juga menjadi alat pendidikan kader mahasiswa Hindu Indonesia. Jadi KMHDI itu dibentuk memang untuk menjadi wadah kita berkumpulnya mahasiswa Hindu di Indonesia untuk menjadi tempat mengasahnya minat bakat anak-anak muda Indonesia. Mungkin itu. Di Indonesia ya. Jadi secara khusus berarti di Sultra ya kurang lebih sama seperti itu. Sama. Jadi hadirnya KMHDI ini lebih banyak yang namanya mahasiswa ya. Mengambil minat-minat ya, pengembangan yang dimiliki potensi-potensi anak muda. Betul. Di Sultra ya, ini kan ada PD, pimpinan daerah itu berarti ketua di provinsi. Ya, wilayah ya. Kemudian yang PC di kota. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri, sejak kapan ada KMHDI? Oke. Untuk terbentuknya PD KMHDI Sultra, itu terbentuk pada tahun 1994. Saya belum lahir. Ya, belum lahir saja belum lahir. Masih niat untuk dibuat ya. Jadi sementara dirancang. Oke, jadi terbentuknya itu tahun 1994. Dia setahun setelah terbentuknya KMHDI secara nasional. Jadi KMHDI secara nasional itu terbentuk pada tahun 1993. Iya. Dan setahun setelahnya itu terbentuklah PD KMHDI Sultra. Jadi beda setahun umurnya antara KMHDI pusat dengan PD Sultra. Adik kakak lah. Adik kakak. Iya. Ini beda setahun. Beda setahun. Kakaknya di pusat ya, adiknya di Sultra. Oke. Jadi ternyata ini sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Artinya perjalanan KMHDI di Sultra ini sudah sangat sudah punya jejak historis yang panjang. Betul. Nah, kalau bicara KMHDI ini, katanya tadi kan mahasiswa, anggotanya pasti mahasiswa. Iya pasti. Kalau kayak saya kan nggak mungkin masuk lagi. Nah, di Sultra sendiri ya tadi sudah terbentuk dari tahun 1994. Kalau mau masuk ke KMHDI itu gimana? Ya. Oke. Karena mungkin nih banyak teman-teman mahasiswa yang baru kuliah terutama ya, dia bingung nih mencari ruang untuk berorganisasi, ya, menambah relasi kayak gitu. Ini wacana itu sangat keren sekali ya, organisasi dan sebagainya. Ya, gimana cara masuk KMHDI itu? Ada pengkaderan khusus kah atau tinggal mendaftar saja langsung jadi anggota? Oke, jadi di KMHDI itu memang merupakan organisasi yang sistemnya pengkaderan, merekrut
anggota baru tiap tahunnya. Setiap tahun. Iya, setiap tahun. Jadi untuk masuk di KMHDI itu kita ada beberapa tahap kaderisasi. Jadi yang pertama itu MPAB. Apa itu? Masa penerimaan anggota baru. Oke, seperti di kampus ya? Iya. Jadi tiap tahunnya itu pasti dilaksanakan dan itu lingkupnya di kota. Bukan kota, di daerah. bukan di daerah. Iya, jadi yang merekrut itu pimpinan cabang, bukan pimpinan daerah. Jadi ada yang namanya MPAB. Itu pertama. Iya, di MPAB itu kita laksanakan sosialisasi di tiap-tiap kampus. Jadi mahasiswa Hindu khususnya di Kendari ya, dan juga di Sultra, mahasiswa Hindu yang di kampusnya ada mahasiswa Hindu, di situ kita sosialisasikan terkait KMHDI. Oke, berarti teman-teman turun langsung ke Ya, kampus turun langsung. Ya, merakyat lah. Ya, artinya kita menjemput bola, mengajak mereka. Kita sosialisasikan. Setelah sosialisasikan itu kita membagikan formulir untuk mereka mendaftar ke KMHDI itu sendiri. Jadi untuk pengkaderan pertama itu MPAB dan itu dilaksanakan tiap tahunnya. Itu yang paling pertama sekali berarti ya. Jadi kayak di kampus-kampus lah. Oke. Kebetulan ini kan teman-teman di PC KMHDI Kendari baru melaksanakan. Baru melakukan. Ya, saya ke Ariel. Ini sudah terlalu lama. Jadi ini kasihan nih Arya kok diam saja ya dia. Nah, jadi tadi yang dikatakan Gede bahwa masa penerimaan anggota baru itu dilaksanakan di PC. Iya. Kebetulan sekarang ketuanya adalah Arya. Perkenalan dulu nih. Siapa dulu namanya ya? Baik, siap Mobli. Yang pertama Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, saya perkenalan diri dulu ya. Iya. Kan saya Kadek Arya Sutrisna, saya di sini selaku Ketua Pimpinan Cabang KMHDI Kendari. Mungkin sedikit menambahkan lagi terkait mengenai MPAB yang telah disampaikan oleh pimpinan daerah. Oke, baik. Kebetulan pada tanggal 25 dan 26 Oktober kemarin, kami dari pimpinan cabang KMHDI Kendari telah melaksanakan MPAB. Nah, sedikit saya jelaskan terkait teknis pelaksanaan MPAB ini. MPAB merupakan masa perkenalan anggota baru. Nah, ini merupakan gerbang awal bagi seluruh calon-calon peserta KMHDI untuk masuk bergabung di dalam KMHDI. Nah, tujuan apa ini MPAB? Di mana ini adalah jalan awal untuk bagaimana calon-calon kader mengenal lebih dalam lagi serta bagaimana teknis berorganisasi di dalam KMHDI. Nah, untuk teknis pelaksanaannya dalam MPAB ini kita ada 3 tahap. Yang pertama pendaftaran, yang kedua penerimaan materi, dan yang ketiga itu pelantikan. Nah, sebelum ketiga ini kan telah disampaikan tadi oleh Ketua Pimpinan Daerah bahwa sebelum ini kita akan melaksanakan sosialisasi ke masing-masing kampus. Kalau kita menjemput bola. Nah, setelah itu kita mulai pendaftaran, kita mengumpulkan peserta. Setelah peserta memenuhi, barulah kita mulai masuk ke teknis pelaksanaan penerimaan materi. Nah, dalam penerimaan materinya itu kita ada 5 materi. Yang pertama pengenalan tentang sejarah KMHDI. Yang kedua purwaka atau ADRT-nya KMHDI. Yang ketiga terkait struktur KMHDI. Yang keempat atribut, dan yang terakhir itu untuk apa saya ada di KMHDI. Nah, itu ya, penting. Itu yang materi yang terakhir yang sangat penting sebenarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pengukuhan atau pelantikan secara resmi untuk menjadi anggota KMHDI atau kader KMHDI secara resmi. Berarti ini menjadi titik awal ya. MPAB ini menjadi titik awal. Nah, teman-teman di PC Kendari ini kan baru beberapa hari lalu ya. Beberapa minggu lalu. Tanggal 25 dan 26. Jadi sejauh ini ya mungkin pasti ada perbedaan ya. Ada perbedaan minat orang bergabung di organisasi itu. Kalau dulu kan beda. Kalau kita ngobrol aktivis senior itu kan beda ini ya, beda apa ya? Beda semangat. Auranya beda, semangatnya beda. Jiwa militannya beda. Nah, sekarang gimana nih lihat kader yang baru ini yang ikut kemarin? Kira-kira minatnya sejauh apa itu? Tertarik enggak dia itu dulu? Jangan sampai dia sudah ikut kegiatan tiba-tiba pas di terakhir pengukuhan itu kabur. Iya, betul. Gimana tuh, Arya? Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ceritakan sedikit terkait kondisi kader KMHDI dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, benar. Dari tahun-tahun sebelumnya pada setiap penerimaan anggota baru ini atau MPAB itu kita menerima jumlah kader sekitar 100-an orang. 100 lebih. Nah, untuk tahun ini kebetulan untuk menurun. Berapa jumlahnya kemarin? Yang biasanya 100-an, kemarin pada saat MPAB kita mengkader itu kisaran 60 orang. 60 orang. Nah, mulai menurun ya. Ya, mulai menurun. Jadi kan kita bisa lihat lebih.
bagaimana kurangnya minat Oke. minat teman-temannya kita untuk bagaimana masuk Berorganisasi. Ya. Nah itu makanya Ya, saya ini tanyakan yang itu. menjadi permasalahan. Karena saya juga kan pernah dulu ya, ikut organisasi. Iya, iya. Jadi semangat kita tuh memang menggebu-gebu. Iya. ya, Nah sekarang mungkin generasi yang baru Z ini ya, lagi. Gen Z, Z. teman-teman Gen Z ini minatnya mungkin beda. Iya. Mungkin dia berpikir ngapain tuh saya ikut gitu-gituan. Padahal ada banyak hal yang didapatkan di organisasi yang tidak didapatkan di kampus. Betul. Ya tadi banyak hal itu yang disampaikan terkait materi itu Ya. jadi keberadaan KMHDI di Kendari dan di Sultra ini, kalau kita lihat jumlah tadi Iya. itu kan menurun. Menurun drastis. turun drastis. Kira-kira teman di PD nih, kira-kira seperti apa nih cara kita membangkitkan semangat anak muda itu ya, supaya mau bergabung di KMHDI. Oke. Mungkin apa tadi yang dibilang sebenarnya tiap tahun memang mahasiswa itu pasti berbeda-beda semangatnya. Jiwa militannya beda, minatnya untuk berorganisasi itu beda. Dan itu tidak bisa dipungkiri juga memang. Dan kita juga tidak bisa memaksakan anak-anak ini maupun mahasiswa-mahasiswa baru ini tidak bisa kita paksa untuk ikut. Iya, bergabung. Jadi ini kerelaan ya. kesadaran Ya, diri. karena pun takutnya kalau kita paksa ya dia tidak minat juga kan tidak tidak totalitas lah dia ini berkader gitu. Iya. Oke, jadi kalau kemarin Arya pas kegiatan itu kan banyak tuh materi-materi disampaikan tadi. Ada berapa tuh? 5 tadi ya? Ada 5. Dari materi-materi itu dikemas seperti apa? Dalam artian gini, kalau itu kan sehari ya? Sehari 5 materi. Bayangkan orang duduk satu hari dengan orang ngomong ya. Kan pasti jenuh. Nah, bisa jadi ketika ini menjadi kesan ya, menjadi kesan para peserta misalnya. Ini membosankan nih ikut KMHDI misalkan ya. Kok kegiatannya cuma saya duduk aja. Saya lihat panitia yang pakai ini lagi putih-putih. Koyo-koyo biar pakai koyo karena begadang ya. Itu gimana ya dikemasnya supaya lebih menarik itu seperti apa kemarin? Ya. Oke, baik. Untuk konsep penerimaan materi ini kan memang kita rubah dari pola tahun sebelumnya kan kita per kelas. Oke. Nah, kemarin karena melihat jumlah peserta kan jadi kita konsep materi itu kita gabung semuanya. Gabung. Ya, artinya kita di sana kan bisa menilai secara keseluruhan mana peserta yang memang benar-benar memahami materi dan mana peserta yang memang ikutnya hanya kurang lah gitu ya. Sekedar ikut-ikutan saja, main-main belakang. Nah, situ kan kita kembali lagi kita adakan yang namanya penghargaan peserta terbaik. Oke. Ini kan juga menjadi semangat lah untuk adik-adik bagaimana ketika kita berikan reward kepada mereka. Mereka kan artinya merasa dihargai keberadaannya. Artinya mereka tidak sia-sia ikut, ada yang mereka dapat selain ilmu dan ada juga yang mereka bawa pulang sebagai oleh-oleh. Selain itu kan saya lihat pematerinya itu kan senior-senior jadi anak-anak muda tentu penyampaiannya juga dengan gaya-gaya anak muda. Tanpa bermaksud kalau disampaikan orang tua berbeda ya. Karena kan apalagi generasi yang sekarang ini mungkin ketika dengar orang ngomong itu bosan ya. Tapi kalau dikemas dengan gaya penyampaian anak muda, sedikit bercanda ya. Jadi lucu-lucuan tetapi tetap intinya tersampaikan. Oke, terakhir nih saya mau tanya satu-satu. Kenapa anak-anak muda mahasiswa terutama yang baru ya, yang baru artinya yang nanti memiliki potensi untuk bergabung ke KMHDI. Kenapa sih penting dia ikut KMHDI? Ya. Oke, baik. Kenapa penting ikut KMHDI? Ini saya jelaskan mungkin khusus untuk mahasiswa Indo aja. Kalau untuk di mahasiswa lain ya saya juga tidak tahu kan. Jadi kenapa penting untuk masuk KMHDI? Sebenarnya di KMHDI ini kan kita sudah membuat suatu wadah. Dan tidak mungkin wadah itu kita tidak isi. Dan tidak mungkin dibiarkan kosong. Jadi wadah ini untuk mahasiswa Hindu, kita mengajak mahasiswa ini untuk mengisi wadah ini. Dan di KMHDI sendiri sebenarnya banyak sekali yang bisa didapatkan di KMHDI. Ya seperti teman baru, relasi baru, dan juga mungkin waktu yang
berlebih lah dipakai dan juga waktu ekstra. Tapi kan di KMAD sendiri memang merupakan organisasi dengan sistem kaderisasi yang bisa dibilang cukup baik. Bukan untuk membandingkan lembaga-lembaga itu lainnya, tapi memang untuk KMADI sendiri memang tempatnya untuk belajar. Artinya tersistematis di situ. Betul. Tempatnya untuk belajar, tempatnya untuk kita meningkatkan potensi diri kita, menyalurkan bakatnya mereka. Ya memang tempatnya itu di KMADI. Dan setelah dididik lah atau dikasih ilmu di KMADI, setelah keluar dari KMADI ya mungkin bisa langsung ke Prada atau ke PADI. Jadi keluar dari KMADI itu mereka langsung action, bukan belajar lagi. Tapi tempat untuk belajar itu jadi KMADI. Dasarnya memang harus di KMADI. Arya, gimana? Kenapa penting nih? Terutama bergabung di PC KMADI Kendari. Kita nggak ngomong yang lain dulu ya. Yang lain tuh biar mereka usaha dulu yang lain supaya dapat kader. Di Kendari dulu ya. Kenapa penting mahasiswa yang kuliah di Kendari ikut di PC KMADI Kendari? Baik. Kenapa bagi mahasiswa Hindu yang akan masuk di kedepannya penting masuk di KMHDI? Sedikit saya berikan gambaran bahwa KMHDI ini sendiri bukan hanya sekedar rumah, tapi ini merupakan wadah untuk kita bagaimana sama-sama belajar, sama-sama berproses, sama-sama berkembang, agar bagaimana kedepannya SDM pemuda Hindu ini bisa lebih maju lagi untuk kepentingan umat kita ke depan. Seperti yang kita ketahui di Kendari sendiri bahwa kita masih kekurangan sumber daya manusia umat Hindunya kita. Benar. Karena saya sempat dengar kemarin dari sambutan orang tua kita dari PHDI bahwa masih banyak lembaga-lembaga yang dinaungi oleh satu orang, satu orang menaungi lembaganya. Dari KMHDI sendiri inilah kita bisa berkembang untuk ke tahap selanjutnya, karena di KMHDI itu seperti yang dijelaskan Ketua PD tadi bahwa sistem kaderisasinya itu sistematis, artinya bertahap. Nah, dari sinilah awal mula kita belajar untuk bagaimana mempersiapkan diri lagi bagi kita sebagai pemuda, sebagai generasi umat Hindu ke depannya melanjutkan peran orang-orang tua kita yang ada di lembaga-lembaga umat Hindu khususnya di Kota Kendari ini. Ini keren, jadi sebenarnya terjawab nih kenapa penting ikut berorganisasi. Satu ya jelas memang banyak hal di ruang organisasinya kan didapat. Betul. Kalau di kampus cuma belajar materi saja, ilmunya toh. Jadi di KMHDI sudah bisa berproses, terutama menyiapkan diri untuk menjadi pelayan umat. Ngeri sekali ini. Jadi kenapa ya? Karena memang kondisi kita, siapa yang menggantikan orang-orang tua kita nanti? Kalau bukan kita. Jadi kecintaan kita terhadap kehinduan itu dimulai dari KMHDI. Ya, saya sudah sertifikat dengan KMHDI ini. Oke, jadi umat Hindu dimanapun berada, pemirsa Suluh Hindu Sultra, jadi sudah sangat luar biasa anak-anak muda berdua ini meluangkan waktu ya. Tentu berorganisasi itu kan banyak waktu yang terpakai. Tapi inilah gunanya ya. Jadi ke depan pasti akan ada kebermanfaatan yang didapat dari perjalanan teman-teman di organisasi ini. Jadi hari ini kita bincang-bincang santai yang sangat luar biasa. Kita sudah menemukan kenapa orang itu harus bergabung di KMHDI. Dan saya lihat teman-teman di KMHDI, senior-senior KMHDI kan berhasil. Jadi tentu keberhasilan itu tidak terlepas dari perjalanan dasar yang mereka lalui di KMHDI. Ya. Jadi terima kasih kepada seluruh pemirsa. Jangan lupa ya teman-teman mahasiswa generasi muda ya, bergabung di KMHDI. Ya, bergabung di KMHDI, berproses bersama, kita jaga Hindu di Sulawesi Selatan bersama. Oke. Kita tutup dengan Parama Santi, oke? Om Santi. Oke, Satyam ya Pak Jaya. Jaya. Mantap.